Perkenalkan, kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar TPB 12 yang beranggotakan Immanuel Gulwan Naibaho, NIM 121370004, Riu Samudra, NIM 121370035, Dola Monica Sianturi, NIM 121370009, Kholida Salaisa, NIM 121370001, Diki Ardian Tarigan, NIM 121370016, Kevin Daniel Sitanggang, NIM 121370011. Di sini kami akan mempraktikkan penerapan hukum Bernoulli pada botol bocor. Selamat menyaksikan. Latar belakang hukum Bernoulli. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli 1700 sampai dengan 1782. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 8 Februari 1700 dalam sebuah keluarga yang hebat dalam bidang matematika. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Asas Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Salah satu persamaan hukum Bernoulli adalah menghitung kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah wadah yang mengalami kebocoran. Hukum Bernoulli dapat diterapkan pada titik 1 permukaan wadah dan titik 2 permukaan lubang. Lubang pada dasar wadah memiliki diameter jauh lebih kecil daripada diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0. Permukaan pada wadah dan permukaan pada lubang terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer, P1 sama dengan P2. Maka persamaan Bernoulli-nya untuk kasus ini adalah P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Rho GH sama dengan setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Jika kita ingin menghitung kecepatan aliran zat cair pada lubang di dasar wadah, maka persamaan ini diubah menjadi rho GH1 sama dengan setengah V2 pangkat 2 ditambah GH2 rho massa jenis zat cair sama sehingga rho dihilangkan. GH1 sama dengan setengah V2 pangkat 2 ditambah GH2 setengah V2 pangkat 2 sama dengan GH1 dikurang GH2, V2 pangkat 2 sama dengan 2G H1 dikurang H2, V2 sama dengan akar 2G H1 dikurang H2 menjadi H1 dikurang H2 sama dengan H. V sama dengan akar 2GH. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan penerapan hukum Bernoulli pada botol bocor, alangkah baiknya pertama kita mengenal ala-alanya. 1. Isolatif. 2. Botol yang sudah dilubangi dengan paku. 3. Gunting. Dan terakhir penggaris. Setelah kita mengenal alat-alatnya, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menutupi lubang-lubang yang ada pada botol ini dengan isolatif. Setelah kita menutupi lubang yang ada pada botol ini, kemudian kita harus mengisinya dengan air. Setelah kita mengisi air dengan ketinggian 18 cm, kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu pada ketinggian 5 cm. Di sini saya mendapatkan jaraknya 9 cm dengan waktu 32 detik hingga air berhenti.
Setelah kita melakukan percobaan pertama, yaitu pada ketinggian 5 cm, kemudian kita akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu pada ketinggian 10 cm. Di sini saya mendapatkan jaraknya yaitu 12 cm dengan waktu 21 detik hingga air berhenti. Dari percobaan yang kami lakukan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada botol bocor, didapatkan hasil bahwa kecepatan keluarnya air dari lubang dipengaruhi oleh ketinggian lubang. Pada percobaan pertama dengan ketinggian lubang sebesar 5 cm dan ketinggian fluida sebesar 18 cm dari dasar botol, diperoleh jarak tempuh fluida sebesar 9 cm dan waktu tempuh fluida sebesar 32 detik. Pada percobaan kedua dengan ketinggian lubang 10 cm dan ketinggian fluida sebesar 18 cm dari dasar botol, diperoleh jarak tempuh fluida sebesar 12 cm dan waktu tempuh fluida sebesar 21 detik. Serta hasil yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu semakin tinggi suatu lubang maka kecepatan fluida semakin besar. Jarak yang dapat ditempuh fluida semakin jauh dan waktu tempuh fluida semakin singkat. Sebaliknya, apabila ketinggian suatu lubang semakin rendah, maka semakin lama kecepatan fluida yang terbentuk. Jarak tempuh fluida semakin pendek dan waktu tempuh fluida semakin lama. Kelebihan percobaan pada botol bocor. 1. Dapat membuktikan persamaan hukum Bernoulli pada botol bocor dengan menggunakan alat sederhana. Yang kedua, dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sistem dengan hukum Bernoulli. Yang ketiga, alat yang digunakan pada percobaan kali ini mudah untuk didapatkan serta praktis untuk digunakan. Adapun kekurangan percobaan pada botol bocor yaitu 1. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kerja sistem yang mengakibatkan hasil yang didapatkan kurang teliti dan akurat. Yang kedua, alat yang digunakan terbilang sederhana dan memiliki kekurangan tersendiri. Yang ketiga, ketidakakuratan hasil yang didapatkan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan, hubungan prinsip Bernoulli dengan percobaan kali ini menunjukkan bahwa tekanan di setiap lubang mempengaruhi kecepatan aliran air atau fluida yang mengalir, dan jarak yang ditempuh fluida tersebut keluar melalui lubang. Tekanan pada setiap lubang untuk menghasilkan jarak dan kecepatan fluida dipengaruhi oleh jarak lubang dengan dasar wadah. Semakin jauh jarak lubang dengan dasar wadah, maka jarak tempuh fluida melalui lubang akan semakin jauh dan kecepatan fluida yang keluar akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila jarak lubang semakin dekat dengan dasar wadah, maka jarak tempuh fluida melalui lubang akan semakin dekat dan kecepatan fluida yang keluar akan semakin lambat. Terima kasih telah menonton video kami and see you. Bye bye.